Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Wa rawayna fi kitab at-Tirmidzi fi akhir kitab al-buyu'i minhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak wa idza ra'aytum man yanshuru fihi dallatan faqulu la raddallahu alaik. Qala Tirmidzi hadisun hasanun. Babu du'aihi ala ma yanshuru fil masjid syi'ran laisa fihi madhun lil islami wala tazhidun wala hasun ala makarimil akhlaqi wa nahwi dzalika. Rawayna fi kitab Ibn Sunni an Thawbana radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'aitumuhu yunshidu syi'ran fil masjid faqulu lahu faddallahu faka thalatha marratin faddallahu faka. Bab masih terkait dengan adab dan etika di dalam masjid yang kaitannya dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau sebagaimana yang dijelaskan pada saat yang lalu bahwa dalam semua aspek sebenarnya tidak hanya kaitannya dengan masjid, tapi kaitannya dengan masjid khususnya ada dua hal yang harus menjadi catatan kita selalu di dalam semua aktivitas kita. Pertama, tentang hal-hal yang harus dilakukan, dan yang kedua hal-hal yang haram atau tidak boleh dilakukan. Jadi semua hal itu harus ada. Jadi frame kita terkait dengan ini adalah ya aturan-aturan agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kita sebagai individu, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam ibadah, di tempat-tempat tertentu, semua itu ada aturannya. Dan aturan itu pokoknya ya yang dua itu. Yang pertama tentang yang harus. Yang harus itu tentu nanti ada yang bertingkat. Ada yang harus tingkatannya anjuran, ada yang harus tingkatannya lazim atau mengikat, harus, wajib gitu. Yang dilarang juga seperti itu. Ada yang tingkatannya rendah larangannya, yaitu nanti misalnya dalam hukum diistilahkan dengan yang makruh, yang tidak disukai saja istilahnya, tidak dianjurkan untuk dilakukan, sampai pada tingkatan yang haram, yang tidak boleh dilakukan. Nah itu dalam semua hal, tidak hanya kaitannya dengan masjid. Nah tapi khusus kaitannya dengan masjid, maka setelah musannif menjelaskan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan di dalam masjid, dari mulai yang wajib sampai kepada yang tingkatannya anjuran, kemudian beliau menjelaskan hal-hal yang haram, hal-hal yang masuk kategori mawani', dari yang tingkatannya hanya sekedar tidak disukai, artinya tidak sampai menimbulkan dosa, sampai pada hal-hal yang tentunya nanti menimbulkan dosa. Yang dalam bab ini dijelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah SAW sangat tidak suka kepada perilaku orang-orang di masjid
Yang pertama yaitu yang melakukan transaksi jual beli tijarah. Jadi berdagang atau membeli sama aja, pedagang maupun pembelinya di sini posisinya sama-sama ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakannya dengan doa semoga Allah tidak memberikan keberuntungan dalam transaksimu. Jadi artinya kalau tidak beruntung pasti transaksi menjadi merugikan. Merugikan itu bisa merugikan dalam makna duniawi, tidak dapat bati, tidak dapat apa yang diinginkan biasanya oleh orang yang berjual beli, bisa juga sampai pada keuntungan maknawi, dan itu yang paling bahaya, tidak berkah. Jadi sekalipun beruntung misalnya dapat duit banyak, dapat untung banyak, tetapi keuntungan itu tidak membuat seseorang menjadi semakin taat kepada Allah, tidak membuat seseorang menjadi semakin bersemangat melakukan hal-hal yang baik, berinfak, bersedekah dan seterusnya. Karena memang semua itu kan sarana aja, alat, wasilah kita. Ya wasilah untuk bersenang-senang bisa, tapi wasilah untuk bertaat, mendekatkan diri kepada Allah juga bisa. Ya kalau yang hanya untuk senang-senang ya sudah, habis senangnya ya habis. Tidak ada lagi manfaat yang bisa diambil dari apa yang dia peroleh. Sebaliknya kalau orang yang orientasinya adalah untuk mencari manfaat ukhrawi juga, di samping dia juga senang, tapi kesinambungan, kesenangan itu tidak hanya dirasakan pada saat dia di dunia, tapi juga bisa dirasakan ketika nanti dia di akhirat. Dan inilah yang harus menjadi niatan, menjadi tujuan dari semua hal yang kita lakukan. Lihatnya jangan hanya berhenti pada sekedar mencari senang-senang. Nuntut ilmu jangan hanya berhenti pada sekedar supaya menjadi orang yang dikagumi oleh orang, supaya menjadi orang yang disegani oleh orang, supaya kalau salaman dicium tangannya misalnya. Ya sampai di situ aja dapatnya kalau memang itu yang menjadi tujuannya. Ya memang orang berilmu di mana-mana dihormati. Maksudnya tidak harus dia beriman gitu. Tidak harus dia memiliki tidak harus dia percaya kepada Allah. Kalau ada seorang yang alim, yang di mana-mana kan dihargai, dihormati oleh orang. Ya, tetapi itu kalau orang yang tidak beriman atau tidak melandasi niatnya dengan niat iman, mencari ridho Allah, maka sampai situ aja nikmat yang dia bisa rasakan, kesenangan yang bisa dia rasakan. Setelah itu ya habis. Maka kita sebagai orang yang beriman tidak boleh hanya berhenti sampai situ niatnya, dan tidak boleh juga hanya itu yang jadi tujuan utama kita. Kalaupun itu ada, itu sekedar menjadi pembangkit semangat lah, sekedar untuk kalau bahasa Pancar itu geger-gegerin ya. Jadi kita ketika melihat orang alim dihormati, dihargai, ada keinginan untuk seperti itu juga. Ya enggak apa-apa, menuntut ilmu ada keinginan untuk itu, tapi jangan itu jadi tujuannya. Bahwa kita mau begitu ya, tapi tidak menjadikan kita menuntut itu yang jadi tujuan. Itu yang jadi goalnya, itu yang menjadi tujuan akhirnya. Harus tujuan akhirnya yang lebih mulia, yang lebih tinggi. Nah itu mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Memang ada juga orang tidak masalah juga tujuannya mencari surga misalnya. Surga juga tujuan yang memang Allah tetapkan untuk jadi salah satu tujuan kita hidup di dunia ini. Selamat dari neraka itu juga tujuan yang dijadikan Allah menjadi tujuan kita hidup. Tetapi akan jauh lebih tinggi tingkatannya kalau yang kita tuju itu adalah yang punya surga, punya neraka itu. Artinya mencari ridho, mencari kecintaan supaya Allah senang dengan kita, supaya Allah senang. Nah itu salah satu makna
ungkapan Rabi'ah Adawiyah ketika dia siap masuk neraka. Dia bukan berarti dia mau masuk neraka, tapi itu sebuah ungkapan yang menunjukkan kecintaannya itu jauh lebih besar dari sekedar keinginan mau masuk surga, mau menghindar dari neraka. Kecintaan kepada Allah itu jauh lebih membahagiakan dia, dan ini yang harus menjadi target kita, sehingga ungkapan Allahu Akbar itu benar-benar tidak hanya sekedar lisan saja, tetapi merasuk ke dalam hati sanubari kita, sehingga semuanya Allahu Akbar. Surga neraka ya kita mau juga masuk masuk surga gitu. Tetapi ada tujuan kita yang jauh lebih besar, lebih mulia, lebih tinggi, yaitu mencari ridho, mencari apa yang Allah sukai, apa yang Allah senangi ada pada diri kita. Nah, di dalam masjid sebagai salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga masjid itu disebut Baitullah, disandarkan kepada dirinya, jadi rumah Allah. Segala sesuatu tergantung kemuliaan atau tidaknya kemana dia disandarkan. Rumah sipulan misalnya, kalau orang bilang oh itu rumahnya ulama misalnya, seorang ulama, rumah itu jadi ikut mulia karena pemiliknya. Ya karena rumah ulama, jadi tidak bisa disamakan rumah ulama dengan rumah sembarang orang. Rumah presiden, nah, kan lain tuh. Ya sekalipun mungkin rumah itu tidak lebih megah, tidak lebih hebat bangunannya dibanding dengan yang lain, tetapi karena pemiliknya itu hebat, pemiliknya itu tinggi, maka rumah itu juga menjadi tinggi, menjadi hebat. Insya Allah bentuknya pondok reot, tetapi penghuninya ulama besar, maka itu akan menjadi rumah yang memiliki nilai yang tinggi juga di hadapan orang. Nah, karena yang dilihat sebenarnya bukan rumahnya, tapi yang memiliki rumah itu. Itu yang salah satu alasannya kenapa semua yang melekat pada diri seseorang yang soleh itu bisa menjadi salah satu sarana bertawasul, cari barokah. Bahasa kita, cari barokah itu. Karena menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, semua yang punya kaitan dengan seseorang yang soleh itu ikut dia mulia. Ikut dia mulia. Pulpen yang sering dipakai, itu ikut mulia, karena tidak mungkin sering dipakai yang ndak. Pasti pulpen itu sering dipakai untuk hal-hal yang baik-baik, ya orang soleh. Kalau ndak soleh namanya, kalau kerjaannya nandatangani sesuatu yang ndak benar. Kan ndak. Kalau orang soleh pasti apa yang dia miliki digunakan untuk hal-hal yang soleh, hal-hal yang baik. Rumahnya, ya pasti di dalam rumah itu dia tempatin ngaji, dia tempatin ibadah tahajud, sholat malam dan lain-lain, sehingga rumah itu menjadi sesuatu yang tidak bisa disamakan dengan rumah orang yang tidak soleh, apalagi rumah orang biasa-biasa, sehingga menjadi punya nilai tambah. Dan nilai tambah itulah yang membuat kita meyakini ketika kita berada di tempat itu menjadi lebih dekat kita dengan cahaya Allah dibanding dengan yang lain. Karena di situ memang dicahayai oleh Allah, karena penghuninya itu. Jadi bukan semata-mata karena rumahnya, bukan semata-mata karena tempatnya, bukan semata-mata karena apa saja yang di luar diri yang bersangkutan, tetapi karena yang Makanya kalau orang soleh, ada orang soleh di kampung kita, seluruh kampung itu dapat berkahnya, seluruh kampung itu dapat kebaikannya. Beda dengan yang tidak soleh gitu. Beda dengan orang biasa-biasa saja. Maka kita sangat membutuhkan ada orang soleh di sekitar kita, supaya kita dapat kebaikan-kebaikan dari
orang-orang tersebut. Jadi itu salah satu hikmahnya kenapa kalau kita cari rumah juga perlu melihat kiri, kanan, depan, belakang tetangga kita. Bukan hanya masalah supaya kita aman dari kecurian dan lain-lain, bukan. Tapi supaya barokah kebaikan-kebaikan itu. Nah, itu yang namanya barokah. Barokah yang tidak berasal dari yang diberi barokah, tapi berasal dari orang lain yang menjadi tempat barokah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menurunkan barokah, kalau diumpamakan air itu, jadi limpahannya itu banyak gitu. Limpahan barokah itu banyak, sehingga ya semakin soleh orang itu semakin banyak limpahannya yang baik-baik ke yang ada di sekitarnya. Nah, masjid dinamakan Baitullah ini untuk menunjukkan bahwa rumah ini, bangunan ini tidak sama dengan bangunan-bangunan yang lain. Jadi bangunan ini sesuai dengan kemana dia disandarkan, kemuliaannya juga menjadi sangat-sangat mulia. Sehingga hal-hal yang di luar masjid itu menjadi sesuatu yang biasa saja, boleh-boleh saja, tidak ada masalah kalau dikerjakan. Tapi kalau sudah di dalam masjid itu jadi masalah kalau dikerjakan. Kalau sudah di dalam masjid itu menjadi bisa berdosa bahkan kalau dilakukan. Kenapa transaksi jual beli? Kenapa mencari unta atau mencari orang Arab dulu? Karena biasanya yang lari, yang hilang itu untanya. Mungkin kalau di kita ya ayamnya, cari ayam di masjid. Ayamnya hilang, nyarinya ke masjid. Mungkin itu ya. Lebih mungkin dia ke masjid karena salah satu tempat yang enak, yang teduh, yang orang ramai, orang ini masjid. Jadi ya kalau ada orang ingin sembunyi ya ke situ. Budak-budak mau sembunyi ke situ. Sehingga para tuan atau yang punya binatang ternak ataupun yang punya budak itu sering kali mencari ke masjid, dan itulah yang kemudian direspon oleh Nabi dengan larangan untuk melakukan itu lagi. Jadi artinya tidak berarti hanya itu yang terlarang gitu. Tidak berarti hanya berjual beli dan kemudian mencari barang hilang itu saja yang terlarang. Apapun bentuk pekerjaan yang semata-mata orientasinya adalah untuk dunia, untuk hal-hal yang sekedar memenuhi keinginan senang-senang kita, itu menjadi tidak boleh dilakukan di masjid. Berdasarkan hadis yang melarang melakukan tijarah itu dan melarang kita untuk mencari dolah itu. Dolah itu kenapa disebut sesuatu yang tersesat? Karena biasanya yang dicari hewan atau orang, budak kalau dulu, budak-budak yang lari itu. Kalau benda kan tidak bisa lari, kalau hilang di rumah masa iya dia jalan ke masjid terus sembunyi di masjid uangnya yang hilang. Ya apa harus nyarinya dulu. Kalau hewan kan bisa saja Anda kehilangan di pasar, dia bisa lari sembunyi ke tempat lain. Sehingga kemungkinan itu yang membuatnya secara khusus disebut. Nah, ini yang disebut dengan hadis yang sifatnya khusus tapi sebenarnya muatannya itu atau kandungan hukumnya itu mencakup segala hal yang sejenis dengan itu. Jadi bisa dikias. Ini termasuk kategori yang mu'allalah. Kenapa dilarangnya itu bisa ditelusuri. Kenapa dilarang? Sekali lagi karena masjid dibangun, ditaksis bukan untuk itu. Membangun masjid adalah ussisa littaqwa, dibangun dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, semua aktivitas yang secara lahir mungkin kelihatan duniawiyah, tapi tujuan
dari pekerjaan itu adalah juga takwa, menjadi tidak ada masalah. Jadi misalnya seperti yang saya sampaikan kemarin, pemerintah menyampaikan program-programnya, karena biasanya lebih mudah orang mengumpulkan orang di masjid, tidak perlu biaya kan. Begitu selesai sholat langsung aja Pak Lurah pidato kan, tidak perlu ngundang. Kalau ngundang ke kelurahan orang masih berhitung, ada kita inem, ada kita akan ada ke amplopnya kalau kita pulang. Jadi kan susah tuh datangkan orang. Muna terlalu tokol-tokol nang kelurahan kan jarang dengan milih. Nah kalau masjid kan karena memang biasanya tempat orang kumpul. Jadi misalnya kalau ada program yang baik untuk masyarakat, untuk kerukunan, untuk segala macam, maka menjadi tidak ada masalah. Misalnya program itu disampaikan ketika yang bersangkutan berada di masjid. Karena umumnya program-program yang ada itu tidak hanya sekedar untuk kepentingan hidup dunia kita. Makanya menjadi sangat penting niatan, motivasi dari orang yang melakukan itu. Ini hanya Allah yang tahu. Jadi Anda melakukan itu untuk apa? Kalau untuk Allah, ya masjid menjadi salah satu tempat yang baik. Orang kampanye misalnya, mengkampanyekan dirinya, ya pilih saya, di masjid dia menyampaikan itu. Misalnya, kalau niatnya lillahi ta'ala bagus, mencari ridha Allah, ingin jadi anggota DPR, insya Allah itu tidak jadi masalah di sisi Allah. Karena sekali lagi masjid memang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau niatnya supaya dia bisa dapat banyak fasilitas di DPR, dapat gaji dan segala macam, Allah juga tahu. Jadi ya kita serahkan kepada Allah aja. Nabi tahu persis orang-orang yang melakukan transaksi di masjid. Nabi juga tahu persis orang yang mencari binatangnya di masjid, apa tujuannya naik ke masjid. Makanya Nabi langsung mengecap orang itu, mendoakan orang itu tidak akan dapat apa-apa. Jadi salah menggunakan masjid. Nah kita kan tidak tahu niat orang. Jadi kalau yang kira-kira bisa baik, bisa tidak baik, ya sudah Allah aja gitu. Tidak usah kita juga bercuriga. Kalau misalnya ada orang, marilah Bapak Ibu sekalian pilih siapa misalnya. Tapi undang-undang kayaknya melarang juga masjid digunakan sebagai tempat untuk ini. Jadi maksud saya kalaupun itu terjadi, maka ada dua kemungkinan yang berlaku pada yang bersangkutan. Pertama, berlaku doa Nabi ini. Dia tidak akan dapat apa yang dia kehendaki itu. Kalau dapat pun tidak mendatangkan manfaat. Jadi doa Nabi itu tidak sekedar mendoakan, loh kok dapat dia, padahal Nabi mendoakan tidak dapat. Tidak dapat itu tidak hanya maknanya zohir. Maksudnya sekalipun dia secara zohir dapat apa yang dia target, yang dia keinginkan, dunianya dapat, tapi apa yang dia peroleh itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Karena doa Nabi pasti makbul. Dan doa ini berlaku sampai hari kiamat. Artinya doa ini tidak hanya pada saat Nabi melakukan itu. Doa kita kepada Allah, doa itu selama Anda tidak batalkan. Kita kan sering batalkan doa kita soalnya. Hanya doanya selamat, tapi kemudian dibatalin dengan melakukan hal-hal yang tidak menyelamatkan, ya batal lah. Di sisi Allah doa itu akan terus itu loh. Tidak ada. Kan Allah itu tidak berdimensi ruang, tidak berdimensi waktu. Jadi Allah udah tahu kita doanya apa. Jadi dari dulu itu sudah keruan doa Anda, sudah diketahui oleh Allah. Dan sampai kapanpun itu akan menjadi doa Anda. Begitu juga nabinya. Sehingga doa itu pemberlakuannya oleh Allah ya sampai kapanpun. Apalagi nabi yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah, dan tidak seperti halnya kita yang suka batal-batalin doa kita.
maka itu akan menjadi doa sepanjang masa. Artinya siapapun yang melakukan tijarah kena dengan doa Nabi itu. Siapapun yang naik ke masjid tujuannya dunia kena dengan tujuan doa Nabi itu, yaitu tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan kebaikan. Jadi hati-hati juga kalau mau kampanye ke masjid, lihat niatnya, lihat tujuannya, lihat hatinya. Kalau masih ada dunianya, ndak usah ke masjid, di pasar aja, atau cari lapangan lain lah, cari tempat lain. Karena ketika kita melakukan itu, ndak ada kebaikan yang akan bisa diperoleh dari melakukan sesuatu dengan cara melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di hadis-hadis yang disebutkan di dalam, ada 3 hadis. Yang pertama di dalam Sahih Muslim, yang kedua juga masih di Sahih Muslim, tapi dari rawi yang berbeda, satu dari Abu Hurairah, satunya dari Buraidah. Ini sama intinya, bahwa tidak boleh kita melakukan jual beli, transaksi, dan hal-hal yang pokoknya orientasi dunia di masjid. Begitu juga hadis yang di dalam kitab At-Tirmizi, ini juga secara spesifik memang yang disebut jual beli, tapi intinya sama. Nah, selanjutnya adalah ini termasuk juga bagian dari yang tadi sebenarnya, yaitu ketidakbolehan doanya Nabi alaman yunshidu fil masjid syi'ron, orang yang menasyidkan, bernyanyi lah, membaca syair yang laisa fihi. Nah, ini catatannya, ini jangan dibaca sampai situ aja. Jangan dibaca bab ini, bab doa Nabi kepada orang yang baca syair saja sampai situ. Yang paling penting justru sifatnya ini. Syair yang mana itu? Yang laisa fihi madhun lil Islam, yaitu syair yang tidak ada hubungannya dengan puji-pujian di dalam agama Islam, tidak ada hubungannya dengan menampilkan kehebatan, kemuliaan, kejayaan Islam. Wala tazhid, begitu juga tidak ada hubungannya dengan nasihat-nasihat yang membuat kita menjadi semakin taat, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syairnya kayak begitu, tidak ada hubungannya dengan Islam, tidak ada hubungannya dengan nasihat-nasihat tentang agama, tentang akhirat, tentang mengingatkan kita yang baik dan yang buruk. Wala hassun ala makarimil akhlak, tidak ada juga anjuran di dalamnya untuk kita menampilkan akhlak-akhlak yang baik, yang mulia, atau yang sejenis dengan itu. Ya, pokoknya tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang membuat kita semakin baik. Nah, itu yang didoakan oleh Nabi nanti dengan doa yang akan disebutkan di dalam hadis. Kalau syairnya seperti yang dibaca oleh teman-teman di apa nama grupnya itu, Hadrohat itu selawat, itu nasihat agama macam-macam isinya yang baik-baik, itu jadi dianjurkan. Itu jadi tidak ada masalah kalau di mana aja, apalagi di masjid yang memang tempat orang beribadah gitu. Terkadang untuk membangkitkan semangat itu kita membutuhkan instrumen. Jadi ada instrumennya, apakah itu gendang atau kalau Anda yang akapelo ya, yang pakai suara mulut, pakai mulut itu jadi instrumennya ndak. Misalnya pakai itu ya ndak ada masalah. Karena intinya itu kan untuk membangkitkan semangat. Karena membaca salawat juga kalau lemas-lemas, artinya tidak bersemangat, itu kan berpengaruh juga pada kualitas bacaan, baik secara zahir, bacaan zahirnya, maupun ya yang ikut hatinya itu. Jadi kita menjadi membutuhkan instrumen itu dalam rangka, jadi tujuannya yaitu, jadi bukan lahun walaibunnya yang ditonjolkan. Kalau lahun walaibun, alatul lahwi itu kan termasuk alat-alat yang tidak boleh
diperjualbelikan, tidak boleh tidak boleh diproduksi, artinya juga kalau alatullah, makanya disebut dalam fikih alat yang memang digunakan semata-mata untuk lahwun walaibun. Jadi apapun bentuknya, mau gendang, mau drum, mau apa saja, gitar, seruling, apa, kalau alat itu pada akhirnya bisa membantu seseorang lebih bersemangat untuk mengingat Allah, lebih bersemangat untuk bersolawat, lebih bersemangat untuk melakukan hal-hal yang baik, jadi tidak alatul lahwi lagi. Ya alat untuk itu namanya. Alat untuk membangkitkan semangat namanya. Karena alat itu sendiri kan tidak berhukum sebenarnya. Alat itu baru berhukum ketika dipakai untuk apa? Ketika dipakai untuk apa? Nah, jangan ini berbeda dengan misalnya khomer, berbeda misalnya dengan babi. Kalau itu karena dilarang langsung babinya, dilarang langsung khomernya. Kalau ini kan tidak ada larangan langsung tentang alatnya, tapi larangan lahwinya yang dilarang. Bersenda gurau yang berlebihan yang dilarang. Bekedek-kedek yang berlebihan yang dilarang. Karena kita harus mengingat bahwa dunia ini bukan sekedar untuk bekedek-kedek. Jadi yang melalaikan itu yang dilarang. Kalau ada alat tidak melalaikan, ya jadi tidak ada masalah alatnya. Karena alat itu memang tidak pernah dilarang. Kan dari awal penyebutannya sebagai, jadi nama alatnya bukan disebut dengan namanya gitu, tapi disebut dikait dengan fungsinya, dikait dengan akibatnya. Sehingga itu menjadi ilatnya dia dilarang. Itu menjadi sebabnya dia dilarang. Jadi penting untuk membaca nas, membaca baik itu nas yang menjadi sumber Al-Quran maupun hadis, atau membaca nas ulama di fikih, di kitab-kitab. Anda jangan membaca setengah-setengah. Penting ditelusuri, cari dulu, mungkin ada maf'ul li ajlihnya. Maf'ul li ajlih itu salah satu indikator bahwa itu ilat. Makanya kita diajari mengenali maf'ul li ajlih supaya kita bisa membaca nas itu dengan benar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang banyak, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.